Halo sahabat tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Jadi gini sahabat tech pernah ngebayangin gak sih main game di laptop gaming terus layarnya itu memiliki refresh rate 300 Hz. Terus GPU-nya itu Nvidia GeForce 2080 Supermax Q. Terus harganya itu dimulai dari 50 juta. Penasaran nggak? Pernah gak sih kalau sahabat tech main itu tuh kayak apa sih rasanya? Kalau penasaran, ikuti terus video ini sampai kelar sahabat tech. Terus terang nih sahabat tech, waktu pertama kali saya melihat Triton 500 versi 2020 di Instagram Predator Gaming Indonesia, saya tuh langsung penasaran banget. Kenapa sih saya penasaran? Pertama nih sahabat tech, desainnya terlihat sangat elegan dan lumayan tipis untuk ukuran laptop gaming. Tepatnya 17,9 mm dan bobotnya cuma 2,1 kg sahabat tech. Memang nggak salah sih ketika akhirnya saya benar-benar bisa meraba dan memakai Triton 500. Saya tuh langsung naksir sahabat tech. Coba sahabat tech lihat nih bodinya. Asoy kan? Saya juga terkesan sama aksen pembuangan panas di atas keyboard ini sahabat tech. Terlihat seperti segitiga kalau dari jauh. Tapi kalau dideketin sih ini sudutnya ada yang enggak lancip. Awalnya saya kira ini speaker loh sahabat tech, tapi ternyata bukan. Speakernya tetap berada di bawah pojok kiri dan kanan sini sahabat tech. Alasan kedua yang bikin saya suka sama Triton 500 ini adalah desainnya agak minimalis sahabat tech. Kenapa saya bilang minimalis? Coba kita buka ya. Nah ini dia nih coba sahabat tech. Lihat layout keyboardnya. Terlihat kan beda sama keyboard normal. Ini bukan full size keyboard sahabat tech. Acer meniadakan numpad yang biasa kita lihat di sebelah kanan sini nih. Sebagai gantinya di paling kanan sini adalah tombol power sahabat tech. Lalu tombol khusus untuk mengakses Predator Sense secara cepat. Lalu ada tombol volume dan pengatur musik. Dan di paling bawah sini ada tombol panah ke kanan sekaligus untuk menaikkan kecerahan layar sahabat tech. Seperti yang tadi saya bilang nih sahabat tech. Jadi ini nih layarnya punya refresh rate 300 Hz ya. Saya ulangi lagi, 300 Hz. Nah, cepet tuh. Terus dia, ukurannya ini 15,6 inci sahabat tech. Terus dia itu punya teknologi IPS atau implant switching. Dia warnanya tetap cerah, mau dari tengah, mau dari kiri, mau dari kanan itu tetap cerah sahabat tech. Nah, terus yang nggak kalah penting lagi itu respons time-nya cepet sahabat tech, yaitu 3 millisecond. Dan tentu saja layar ini dilengkapi dengan Nvidia G-Sync sahabat tech. Canggih kan? Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mau jelasin dulu bahwa Triton 500 yang ada di tangan saya ini nih adalah versi sampel yang kami dapatkan langsung dari Acer Indonesia sahabat tech. Versi sampel ini menggunakan CPU Intel Core i7 10750H, sementara nanti versi komersil menggunakan i7 10875H sahabat tech. Yang versi sampel ini RAM-nya 16 GB dual channel. Dan sementara itu storage yang digunakannya berteknologi SSD dengan kapasitas 512 GB sahabat tech. Terus ada lagi yang namanya teknologi NVMe sahabat tech. Sebelum bahas performa dan pengalaman saya selama menguji Triton 500, kita cek dulu port-port yang ada di laptop ini sahabat tech. Sebelah kanan ada dua port USB 3.1 generasi 2, lalu ada USB Type-C dan Thunderbolt 3. Sementara di sebelah kiri ada satu port USB 3.1, RJ45, port power, HDMI, dan headphone jack serta mic sahabat tech. Terus kita bagian ke belakang nih. Nah di bagian belakang nih bersih, nggak ada apa-apa selain saluran panas sahabat tech. Triton 500 ini bisa menjadi teman yang setia ketika main game atau bahkan streamer sahabat tech. Kenapa? Karena laptop ini nih bisa dihubungin sama 3 monitor sekaligus. Nah udah gitu tuh, itu masing-masing resolusinya 4K sahabat tech. Nah, keren kan? Kayaknya segitu dulu ya saya ngomongin spesifikasi teknisnya. Sekarang saya mau ngomongin seputar performa benchmarknya. Terus ketika saya bermain game sahabat tech. Ayo, sekarang kita bahas performanya sahabat tech. Mulai dari benchmark sintetis terlebih dahulu ya. Berikut adalah skor Triton 500 di PC Max 10 sahabat tech. Nih, lihat nih grafisnya. Dan berikut ini adalah skor benchmark di 3D Mark sahabat tech. Lihat ya.
Sedangkan yang ini adalah skornya di Geekbench 5 sahabat tech. Tuh perhatiin deh. Skor yang tadi itu tuh sahabat tech, itu tuh termasuk tinggi banget sahabat tech. Tapi sayangnya saya nggak punya benchmark saya nggak punya benchmark itu loh, dia sejajar sama laptop ini sahabat tech. Kan kalau saya bandingin sama entry level itu ntar bandinginnya tinggi banget bedanya sahabat tech ya kan. Oh iya sahabat tech, sebagai informasi nih, saat saya benchmark Triton 500 saya mengaktifkan turbo. Apa itu turbo? Ini adalah fitur khusus untuk menaikkan kecepatan CPU sahabat tech. Jadi secara instan hanya dengan satu tombol, dengan tombol turbo tadi. Menurut rekaman data 3D Mark, waktu saya benchmark ini nih, kecepatan prosesornya adalah 4,6 GHz sahabat tech. Dan berikut adalah skor di Cinebench R15 dan Cinebench R20 sahabat tech. Lihat ya tuh hasilnya. Tapi gini sahabat tech, yang namanya laptop gaming, tentu yang paling penting buat kita semua adalah skor waktu memainkan game. Untuk itu, seperti biasa nih sahabat tech, saya juga udah benchmark Triton 500 dengan 2 game yang biasa saya mainkan sahabat tech, yakni Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands dan Shadows of the Tomb Raider. Skornya sangat menarik. Nih, lihat nih. Saya jelasin nih sama grafik-grafik yang tadi sahabat tech. Jadi tadi tuh saya benchmarknya menggunakan 2 mode sahabat tech. Pertama dengan turbo mode on dan yang kedua dengan turbo mode off. Nah, yang turbo mode on ini pasti sahabat tech udah pada tahu dong, itu tuh untuk meningkatkan kecepatannya dengan hanya sekali sentuh nih. Gitu, tombolnya di sini sahabat tech. Pada setting high saat turbo dimainkan, FPS-nya adalah 90 sahabat tech. Sedangkan kalau turbo on, FPS-nya jadi 93. Wah, tinggi tuh. Sementara pada setting very high dan turbo off, FPS-nya adalah 76. Sedangkan kalau turbo kita aktifkan, FPS-nya naik lumayan menjadi 82. Terakhir nih, pada setting ultra dan turbo off, FPS-nya rata-rata adalah 55. Sedangkan kalau turbonya saya on ini, FPS-nya menjadi 57 sahabat tech. Lumayan sih. Dengan demikian nih sahabat tech, menurut saya settingan paling enak saat main Tom Clancy's itu di very high. Terus tapi bukannya ultra itu nggak enak sih, tapi menurut saya itu masih oke biarpun FPS-nya di nggak minimal 60 FPS sahabat tech. Dari hasil benchmark yang saya lakukan nih sahabat tech, main Tomb Raider di Triton 500 ini udah enak banget baik di setting high maupun highest sahabat tech. Seperti sahabat tech yang bisa lihat di grafik ini, di pengaturan high dan turbo off, FPS-nya masih tinggi, yakni 101. Sementara kalau turbo kita aktifkan, FPS-nya naik menjadi 106 sahabat tech. Demikian juga di pengaturan highest. Kalau turbo off, FPS-nya rata-rata 82. Sedangkan kalau turbo on, FPS-nya cukup naik signifikan, jadi 99 sahabat tech. Satu lagi nih game yang wajib saya selalu mainkan saat mereview laptop gaming sahabat tech, yaitu Apex Legends. Saya memainkan Apex Legends di Triton 500 ini dengan 2 skenario, yaitu pertama default, terus yang kedua adalah custom. Pada pengaturan custom ini, biasanya saya menurunkan kualitas bayangan dan unsur-unsur cahaya yang murni hanya untuk mempercantik tampilan grafis game sahabat tech. Tujuannya ya tentu saja untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Yang saya turunkan biasanya ya kayak gini nih sahabat tech, nih lihat nih settingannya nih. Kalau pengaturan defaultnya sih otomatis rata kanan sahabat tech. Selain itu, untuk meningkatkan performa game, saya itu mengaktifkan mode turbo sahabat tech. Nah, mode turbo ini kalau saya pencet tuh tombolnya, itu dia pendinginnya berputar secara maksimal, itu kipasnya secara maksimal sahabat tech.
Kenapa saya mengaktifkan mode turbo? Ya karena kalau saya aktifkan turbo itu performanya meningkat secara signifikan sahabat tek. Contohnya yang tadi saya telah tunjukkan sahabat tek. Ketika tadi saya mainin Tom Clancy's Ghost Recon sama Tomb Raider sahabat tek. Maka otomatis saya aktifkan aja sih biar lancar lagi sahabat tek. Pengalaman saya saat bermain game Apex Legends itu sangat menarik sahabat tek. Karena apa? Karena itu pendinginnya cukup memuaskan. Karena ya Triton 500 ini memang salah satu yang ditonjolkan oleh Acer itu memang pendinginnya sahabat tek. Tepatnya Acer itu bilang kalau Triton 500 ini hadir dengan fitur pendingin Vortex Flow. Nah, Vortex Flow itu khusus hadir di Predator Triton 500 ini sahabat tek. Vortex Flow melibatkan desain baru dengan 3 kipas khusus yang ditempatkan secara strategis di sasis sahabat tek. Bekerja bersama untuk menambah aliran udara tambahan juga mengurangi kebisingan. Fitur ini lebih lanjut ditingkatkan oleh teknologi Cool Boost, meningkatkan kecepatan kipas untuk peningkatan kinerja. Para gamers dapat memonitor suhu perangkat dan menyesuaikannya kecepatan kipas melalui Predator Sense UI sahabat tek. Sistem pendingin Triton 500 dilengkapi 2 buah kipas Aeroblade generasi keempat. Ini tuh berbahan logam setipis 0,1 mm yang dirancang khusus untuk memaksimalkan aliran udara sekaligus mengurangi kebisingan. Memiliki tepi yang bergerigi, sayap pada sirip melengkung memungkinkan peningkatan aliran udara hingga 45% sahabat tek. Wah, tinggi juga tuh sahabat tek. Penambahan 5 heat pipe membuat Predator Triton 500 mendapatkan kinerja thermal hingga 33% lebih baik. Jadi sahabat tek, penjelasan yang tadi saya informasikan itu sesuai dengan klaim Acer Indonesia sahabat tek. Namun gimana sih dengan penggunaan secara langsung? Dalam keadaan turbo, nih sahabat tek, saya biasanya tuh 2 hari pertama menggunakan laptop ini nih, saya itu sanggup bermain game 2-3 jam sehari sahabat tek. Nah tapi nih biasanya saya itu bermain game itu sekitar 5 hingga 7 jam sehari. Tapi ada berhentinya juga kok, kayak minum, kayak makan, bobo, sama ya pipis ya. Penyebabnya tak lain karena hawa panas sahabat tek. Suhu di keyboard Triton 500 ini tergolong panas untuk ukuran jari saya ini sahabat tek. Saat saya ukur dengan thermal gun, suhunya sempat menyentuh angka 54 derajat Celcius. Wow. Suhu setinggi ini tepatnya berada di tombol WASD dan hampir merata di seluruh keyboard sahabat tek. Sementara suhu di bodi sekitar touchpad malah lebih dingin. Ini di luar dugaan saya, karena umumnya suhu di sekitar WASD lebih adem dibandingkan dengan bagian lainnya. Karena tombol inilah yang paling sering saya gunakan ketika saya bermain game sahabat tek. Jujur aja nih sahabat tek, awalnya saya hampir menyerah main game di Triton 500. Karena rasanya saya nggak nyaman gitu sahabat tek. Jari saya merah agak nyeri-nyeri nih di ujung-ujungnya. Tapi saya ingat sahabat tek, kalau kita belajar gitar itu sensasinya juga mirip-mirip. Jadi ujung jari-jari di sebelah kiri bakalan perih dan lama-lama kapalan alias kulitnya menebal. Sehingga kita jadi bisa memainkan gitar tanpa kesakitan. Persis seperti tadi saya jelaskan soal latihan gitar sahabat tek. Jadi setelah saya bermain game ini nih selama seminggu main di Triton 500 ini, jari saya ini sudah mulai terbiasa. Nah, jadi semenjak itu tuh saya main ya seminggu kemudian saya udah terbiasa. Jadi saya bisa main ya lebih lama dikit. Sekarang 3 sampai maksimal 4 jam sahabat tek. Biasa sambil istirahat juga sih, tapi nggak tahu lama kok istirahatnya. Tapi sahabat tek bukan berarti saya nyaman dengan kondisi seperti ini nih. Saya harap Acer itu bisa meningkatkan kedinginannya, meningkatkan apa ya? Meningkatkan rasa adem di keyboard biar kita nggak usah terbiasa dengan hawa panas. Biar jari-jari saya yang lentik ini tetap enak mainnya game sahabat tek ya gak? Jadi sahabat tek, satu-satunya komplain saya pada Triton 500 ini itu berada pada keyboardnya yang cukup panas sahabat tek. Cuma saya bisa atasi sih dengan apa? Dengan menggunakan keyboard eksternal. Nah, pakai keyboard eksternal emang sih agak ya ribet-ribet dikit juga nggak apa-apa asal main gamenya lancar. Jari-jari juga nggak panas sahabat tek. Kalau soal performa nih, ya oke banget lah sahabat tek. Kenapa? Karena bisa main game itu FPS-nya di atas itu 100 FPS sahabat tek.
Nah, terus grafiknya itu mulus banget ya. Menurut saya sih kayak, lihat ini nih konten main game itu kayak surga dunia lah ya. Kalau kalian penasaran nih sahabat tech, berapa sih FPS saat saya bermain Apex Legends di Triton 500 ini? Nah, itu tuh linknya, link videonya maksud saya udah saya taruh di deskripsi sahabat tech. Nanti diklik aja ya. Sebelum saya akhiri review Triton 500 ini, saya ingin membagikan data benchmark baterai laptop ini sahabat tech. Saat diukur dengan PC Mark 10, baterai Triton 500 bisa kita pakai untuk kerja sampai 170 menit. Kerja di sini meliputi ngetik, video konferensi, browsing web, media sosial, dan sebagainya sahabat tech. Sementara kalau buat main gaming hanya bertahan selama 78 menit saja sahabat tech. Ya wajar lah ya, laptop. Oke sahabat tech, itulah tadi pengalaman saya menggunakan ini nih laptop gaming Triton 500 selama seminggu sahabat tech. Mudah-mudahan review saya ini bisa menjadi acuan ketika sahabat tech ingin membeli laptop gaming sahabat tech. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tech punya saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus bagi yang belum, tolong subscribe channel ini. Terus jangan lupa juga like video ini. Dan yang gak kalah penting adalah share sebanyak-banyaknya ya. Dadah sahabat tech.